Pernah dengar tagar kabur aja dulu yang kemarin sempat viral? Sebetulnya ini bukan hanya tren semata, melainkan keputusasaan struktural akibat kaku dan terbatasnya rezim hukum kewarganegaraan Indonesia saat ini. Saat ini Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal yang menyebabkan banyaknya diaspora warga negara Indonesia yang memiliki talenta harus pergi ke luar negeri demi karir yang lebih pasti dan juga demi terpenuhinya hak-hak sipil yang lebih baik di negara lain. Hal ini menyebabkan Indonesia kehilangan remitansi diaspora sebesar 9,71 miliar US dollar pada tahun 2022. Respon hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan seperangkat kebijakan pengaturan pada akhir tahun 2025. Kebijakan tersebut adalah Global Citizenship of Indonesia atau GCI yang diatur melalui Permen MIPAS atau Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang izin, visa, dan kemudahan bagi diaspora di Indonesia. Dalam pengaturan tersebut mengatur bahwasanya ex-WNI dan seluruh keturunannya diperbolehkan untuk memiliki izin tinggal tetap di Indonesia dan juga diperbolehkan untuk keluar masuk Indonesia tanpa restriksi yang ketat. Hal ini dilakukan agar diaspora Indonesia dan keturunannya tetap terikat oleh tanah air tanpa mengganggu adanya asas kewarganegaraan tunggal yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan. Adapun hak yang dimiliki oleh pemegang Global Citizenship of Indonesia adalah berbeda dengan izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang dimiliki oleh warga negara asing. Pemilik Global Citizenship of Indonesia memiliki izin tinggal tetap tidak terbatas sepanjang masih memenuhi persyaratan. Lalu yang kedua, pemegang Global Citizenship of Indonesia memiliki fasilitas dan kemudahan untuk mengakses layanan keuangan dan layanan perbankan tanpa prosedur yang berbelit dan jauh lebih sederhana. Namun, disinilah letak masalah hukumnya. Secara substansi, Global Citizenship of Indonesia memberikan status quasi citizenship atau hampir warga negara kepada warga negara asing karena memberikan hak residensi permanen dan juga hak fundamental ekonomi lainnya yang sangat penting bagi warga negara asing. Berdasarkan doktrin Gesetz for Behalf, pengaturan hak dan kewajiban publik yang mendasar mutlak harus memiliki pengaturan setingkat undang-undang dan bukan diatur melalui peraturan setingkat peraturan menteri. Menurut asas lex superior derogat legi inferior, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Pada saat ini, dalam Undang-Undang Kewarganegaraan kita belum mengatur secara spesifik terkait dengan diaspora yang memiliki hak-hak istimewa. Hal tersebut menyebabkan kebijakan Global Citizenship of Indonesia ini rentan untuk judicial review dan dibatalkan melalui Mahkamah Agung. Yang ini mengakibatkan bahwasanya Global Citizenship of Indonesia memiliki tingkat kepastian hukum yang rendah. Maka dari itu, penting untuk melihat studi komparasi di negara lain. Kita bisa melihat negara India yang memiliki kebijakan Overseas Citizenship of India atau OCI. Dalam kebijakan tersebut, Overseas Citizenship of India diatur melalui Undang-Undang Induk Kewarganegaraan India, yaitu Citizenship Act of 1955, di mana dengan mengatur melalui Undang-Undang Kewarganegaraannya, kebijakan Overseas Citizenship of India memiliki efektivitas dan kepastian hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak diasporanya. Namun, demikian, Global Citizenship of Indonesia merupakan kebijakan yang baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Namun perlu memiliki beberapa catatan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan dapat diterima oleh diaspora masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, maka kebijakan tersebut harus memberikan efektivitas dan juga kepastian hukum. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah mengakomodir pasal-pasal yang terdapat dalam Permen MIPAS nomor 3 tahun 2025 ke dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia sehingga menciptakan efektivitas dan kepastian hukum